Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang menyusun makalah implementasi protokol jaringan dan transmisi. Anggota kelompok Rota Ayun Haryanto Putra, Rohim Kurniawan, Gloria Wiradi Kezai, Razes Avicenna, dan Dendi. Baik, untuk presentasi pertama dipresentasikan oleh Razes. Disilahkan. Next slide. Mulai di sini ya. Latar belakang. Pada awalnya sebuah komputer hanya dapat digunakan secara standalone. Namun dengan perkembangan teknologi digital, sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya. Sederhananya, dengan menggunakan kabel dan port komunikasi, Anda dapat menghubungkan dua komputer atau lebih dan bekerja sama. Jika dua komputer saling terhubung, hal-hal yang dapat dilakukan antara lain. Komputer A dapat mengakses file di komputer B, komputer A dapat mengakses disk drive komputer B, dan komputer A dapat mengirim data ke komputer B, dan lain-lain. Dengan prinsip di atas, jaringan komputer dapat dikembangkan di mana beberapa komputer terhubung sehingga fasilitas data dan informasi dapat dipertukarkan antar komputer tersebut. Diperlukan kabel, itu maksudnya di move dong, nggak kelihatan. Diperlukan kabel, gunakan kabel terestrial atau nirkabel melakukan satelit, kabel transmisi digital seperti tipe UTP, perangkat lunak sistem operasi, dan aplikasi yang memiliki fungsi jaringan dan diinstal pada setiap komputer. Komunikasi data antar komputer memungkinkan pengguna untuk mengirim data ke dan menerima data dari komputer lain. Perusahaan juga dapat menggunakannya untuk mengkomunikasikan data dengan pengguna eksternal perusahaan lain sebagai informasi dan karyawan sebagai pengguna internal. Prinsip dan metode komunikasi data akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya. Bab pertama, pendahuluan. Tujuannya memahami arti komunikasi data, memahami keuntungan komunikasi data dan tujuannya, memahami komponen sistem komunikasi data, meningkatkan wawasan tentang komunikasi data, perumahan masalahnya, apa yang dapat dimaksud dengan komunikasi data, bagaimana melakukan proses komunikasi data, dan jenis media yang dibutuhkan untuk komunikasi data, manfaat dari komunikasi data, dan keuntungan dan kerugian dari komunikasi data. Metodenya adalah mengumpulkan informasi dan analisis data yang ada. Pembahasan. Definisi komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih perangkat, seperti alat bantu seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan melalui berbagai media. Media tersebut dapat berupa kabel koaksial, serat optik, widget, dan lain-lain, lokal dan luas seperti internet. Komunikasi data merupakan kombinasi dari beberapa teknologi pemrosesan data. Telekomunikasi dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan yang berhubungan dengan penyebaran informasi dari satu titik ke titik lainnya. Dan pengolahan data adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi yang berguna bagi pemakai. Dan informasi adalah hasil pengolahan data dan informasi adalah hasil pengolahan data atau hasil pengolahan data. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar dan efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh, remote computer use. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi
maupun sentralisasi. 4. Mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 5. Mengurangi waktu untuk pengolahan data karena mempercepat penyebarluasan informasi. Dan 7. Mendapatkan data langsung dari sumbernya. Model komunikasi data. Komunikasi data berkaitan dengan pertukaran data di antara dua perangkat yang terhubung secara langsung, yang memungkinkan adanya pertukaran data antar kedua pihak. Terdapat elemen-elemen dalam kunci model komunikasi data tersebut. Sumber atau source. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contoh telepon dan personal komputer atau PC. Transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama seperti sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal, single transmission, atau jaringan kompleks network, yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan, destination. Menangkap data yang dihasilkan oleh receiver berikut beberapa tujuan tipe jaringan komunikasi. GAN atau Global Area Network. GAN merupakan suatu jaringan yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Kecepatannya bervariasi mulai dari 1,5 megabit per second sampai dengan 100 gigabit per second, dan cakupannya mencakup ribuan kilometer. Jenis-jenis komunikasi data. Pada umumnya, jenis-jenis komunikasi data dibagi menjadi dua macam. Pertama, infrastruktur terestrial, terdiri dari terestrial darat dan laut, di mana untuk terestrial darat terdiri dari infrastruktur jaringan kabel, yang biasanya terdiri dari tembaga dan fiber optik, dan radio gelombang mikro. Sedangkan infrastruktur terestrial laut terdiri dari jaringan kabel, tembaga, dan fiber optik di bawah laut. Kedua, melalui satelit. Menggunakan satelit sebagai akses. Secara umum, akses satelit mencakup wilayah yang lebih luas dan dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat dibangun infrastruktur darat, namun membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses komunikasi. Kelemahan lain dari komunikasi satelit adalah gangguan yang disebabkan oleh radiasi matahari atau sun outage, yang paling serius terjadi setiap 11 tahun. Meskipun sudah ada sistem komunikasi bergerak seluler berbasis darat, sistem ini hanya efektif untuk melayani wilayah padat penduduk. Sistem seluler tradisional tidak layak secara ekonomi untuk komunikasi seluler di daerah pedesaan, di mana kepadatan penduduk dan permintaan komunikasi seluler sangat rendah. Penggunaan sistem komunikasi satelit memberikan manusia kemampuan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari seluruh dunia pada waktu yang sama tanpa memandang jarak. Komunikasi dasar transmisi satelit ini adalah stasiun bumi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Satelit kadang-kadang disebut transponder. Satelit menerima sinyal dari stasiun bumi, uplink, memperkuat sinyal, mengubah frekuensi, dan mentransmisikan kembali data ke stasiun bumi penerima lain atau downlink. Jika frekuensi berubah, uplink tidak akan mengganggu downlink. Dalam transmisi satelit, terjadi delay atau tundaan karena sinyal harus ditransmisikan ke luar angkasa dan kemudian kembali ke bumi. Waktu tunda biasanya 0,5 detik. Waktu yang dibutuhkan sinyal untuk bergerak di sepanjang stasiun bumi juga menyebabkan penundaan tambahan. Seperti disebutkan sebelumnya, satelit menggunakan frekuensi yang berbeda untuk penerimaan dan transmisi. Rentang frekuensi antara 4 hingga 6 GHz disebut juga C-band, 12 hingga 14 GHz disebut Ku-band, dan 20 hingga 30 GHz. Jika nilai frekuensi menurun, maka ukuran antena yang diperlukan untuk penerimaan dan mentransmisi harus semakin bertambah besar. Ku-band digunakan untuk mentransmisikan program TV antara jaringan dan satu stasiun TV. Karena frekuensi sinyal pita Ku lebih tinggi,
panjang gelombang menjadi lebih pendek. Hal ini memungkinkan stasiun penerima dan pemancar dan menggunakan antena parabola yang lebih kecil. Keamanan merupakan masalah besar bagi komunikasi satelit karena transmisi yang mudah ditangkap karena penyebar di udara terbuka. Dalam beberapa kasus, pengacak digunakan untuk mendistorsi sinyal sebelum ditransmisikan ke satelit, dan pengacak di stasiun penerima digunakan untuk mereproduksi sinyal asli. Sistem komunikasi data, sistem komunikasi offline. Sistem komunikasi offline adalah proses menggunakan telekomunikasi data untuk mengirim data ke pusat pemrosesan data, tetapi diproses terlebih dahulu oleh terminal, dan kemudian modem yang dikirim melalui telekomunikasi langsung diproses oleh CPU, dan data disimpan di disk atau disket, magnetitape, dan peralatan lain yang digunakan yaitu. Udah. Oke, saya lanjutkan presentasi dari Rajesh. Yang pertama adalah terminal, merupakan satu device untuk mengirimkan data dan menerima data jarak jauh dengan fasilitas telekomunikasi. Peralatan terminal adalah magnetic tape unit, disk, diesel paper tape. Yang kedua, jalur komunikasi. Jalurnya merupakan fasilitas komunikasi seperti telepon, telegraf, telex, dan lain-lain. Yang ketiga, modem. Modem adalah perangkat yang mentransfer data dari sistem kode digital ke sistem kode analog. Selain beberapa jenis komunikasi di atas, ada jenis lain yaitu komunikasi data meliputi komunikasi data analog dan komunikasi data digital. Sebagai contoh komunikasi data analog adalah telepon umum, PSTN, Public Switch Electronic Network. Misalnya komunikasi data digital adalah komunikasi yang terjadi pada komputer dengan komputer. Data diproses secara digital. VoIP, Voice over Internet Protocol, adalah teknologi komunikasi secara suara melalui jaringan internet. Suara adalah data analog yang diubah menjadi data digital oleh decoder. Dan data digital dikompresi oleh jaringan IP untuk transmisi. Karena data dikirim melalui IP, maka data dikirim melalui sweeping data paket, yaitu data dipecah menjadi paket-paket data. Informasi tersebut dibagi menjadi paket data yang panjang tertentu. Dan kemudian setiap paket data dikirim secara terpisah pada paket berisi alamat sehingga bisa diantar sampai tujuan dengan benar. Dalam VoIP, berbagai protokol digunakan, termasuk protokol H323 yang merupakan protokol standar untuk komunikasi multimedia, seperti audio, video, data real time, melalui jaringan berbasis paket seperti Internet Protocol atau IP. Protokol H323 merupakan komponen seperti terminal, gateway, gatekeeper, dan MCU. Pada komunikasi data pada VoIP, grafik terdiri dari sumber voice encoder dan jaringan internet. Voice encoder adalah pengubah suara dari analog ke digital. Secara VoIP masih memiliki kelemahan seperti delay yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan telepon biasa. VoIP diharapkan dapat membuat kemajuan yang baik dalam proses pengembangannya, seperti mengurangi delay sehingga dapat memanfaatkan komunikasi yang lebih murah, terutama untuk komunikasi jarak jauh atau long distance. Selanjutnya, sistem komunikasi online. Data yang dikirim melalui terminal komputer dapat diperoleh dan diproses oleh komputer. Sistem komunikasi online ini memungkinkan untuk mengirimkan data ke pusat komputer. Diproses satu pusat komputer di perusahaan yang pertama mempelopori yaitu American Airlines. Berlaku komunikasi dua arah. Ini adalah komunikasi data berkecepatan tinggi. Sistem ini membutuhkan teknik dalam hal perencanaan pemrograman sistem karena pusat data memerlukan bank data atau database. Selanjutnya, time sharing system adalah teknik sistem online oleh beberapa pengguna secara bergantian sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh pengguna karena proses pengembangan CPU lebih cepat sedangkan input dan output tidak seimbang. Selanjutnya, distributed data processing system adalah sistem yang sering digunakan saat ini sebagai pengembangan dari tim sharing system. Sebagai sistem dapat didefinisikan sebagai sistem komputer interaktif secara geografis dan jalur komunikasi dan mampu memproses data dengan komputer lain dalam suatu sistem.
Selanjutnya transmisi data. Line configuration mengacu dalam bagaimana dua piranti terhubung dalam satu jalur atau link. Merupakan saluran komunikasi fisik yang mentransmisikan data menurut satu piranti ke piranti lainnya. Point to point, suatu konfigurasi point to point menyediakan jalur eksekutif antara dua piranti. Selanjutnya multi-point, yaitu waktu lebih menurut satu piranti mengembangkan jalur yang sama. Duplexity mengacu pada arah berdasarkan aliran sinyal antara dua piranti yang saling berhubungan. Ada dua mode transmisi, yaitu half duplex dan full duplex. Yang pertama half duplex. Pada step adalah tiap piranti bisa mengirim dan mendapat data, akan tetapi near dalam saat yang sama. Kemudian full duplex. Pada full duplex, setiap piranti bisa mengirim dan mendapatkan data secara bersamaan. Analoginya merupakan jalan lebar dua arah. Selanjutnya multiplexing saat kapasitas transmisi, yaitu bandwidth aka jumlah bit yang bisa dikirim per detik. Berdasarkan suatu media yang menghubungkan dua piranti lebih lebar atau lebih besar, berdasarkan yang diharapkan, jalur tadi bisa dipakai bersamaan. Kemudian frekuensi definition multiplexing, VDA. VDA merupakan suatu teknik analog yang diaplikasikan ketika bandwidth berdasarkan suatu jalur lebih akbar atau lebih besar berdasarkan total bandwidth berdasarkan frekuensi yang ditransmisikan. Selanjutnya wave definition multiplexing atau VDA. VDA mempunyai konsep yang sama, misalkan VDA, namun proses multiplexing dan demultiplexingnya dilakukan dalam frekuensi cahaya yang ditransmisikan melalui jalur fiber optik. Selanjutnya time definition multiplexing (TDM) merupakan suatu proses digital yang diaplikasikan ketika data rate maksimal medium transmisi lebih besar daripada rate data yang diharapkan oleh piranti pengirim dan penerima. Selanjutnya media dalam proses komunikasi. Media nirkabel. Jaringan lokal nirkabel atau WLAN merupakan suatu jaringan area lokal nirkabel yang memakai gelombang radio menjadi media transmisinya. Link terakhir yang dipakai merupakan nirkabel buat memberi sebuah koneksi jaringan ke semua pengguna pada area sekitarnya. Area bisa berjarak menurut ruangan tunggal ke semua kampus. Total punggung jaringan umumnya memiliki kabel menggunakan satu atau lebih titik akses jaringan menyambungkan pengguna nirkabel ke jaringan berkabel. LAN nirkabel merupakan suatu jaringan nirkabel yang memakai frekuensi radio buat komunikasi antara perangkat personal komputer dan akhirnya titik akses yang adalah dasar menurut transmisi radio dua arah yang tipikal bekerja pada bandwidth 2,4 GHz atau 5 GHz. Selanjutnya, para pakar NIR memperkirakan permintaan pasar yang tinggi terhadap teknologi pengguna semakin poli, tetapi frekuensi NIR bisa bertambah akibat poli pengguna yang kesulitan menerima frekuensi dan malah selalu menerima frekuensi yang sibuk, terutama pada wilayah metropolitan. Lantas, AMPS pada masih memakai teknologi analog sehingga berkembang frekuensi definition multiplexing access yang memakai teknologi akses ganda multiple access teknologi, di mana membagi spektrum gelombang sebagai akibat masing-masing pengguna diberikan frekuensi tertentu. FDMA memang fungsional pada teknologi telepon seluler, akan tapi dipercaya efisien pada memakai spektrum lantaran suatu pengguna memakan suatu slot frekuensi selama melakukan panggilan. Selanjutnya FDM lebih dipakai pada gelombang mikro dan transmisi satelit saja dan digantikan sang teknologi TDMA atau Time Definition Multiple Access yang lebih besar. Menghubungkan jaringan GSM ke jaringan internet (SGSM) menjadi penghubung jaringan BSS atau BTS ke jaringan GPRS dan PCIe, yaitu komponen pada level BSS yang menghubungkan terminal ke jaringan GPRS, EDGA atau Enhanced Data Rates for GSM Environment.
merupakan teknologi pengembangan berdasarkan teknologi GSM atau GPRS. Dari segi jaringan, intinya NGA atau GPRS memakai alat-alat protokol yang sama, hanya tidak selaras berdasarkan segi radio aksisnya saja. Teknologi ini merupakan mengungkapkan data menggunakan cepat sekitar 384 kbps dan memberikan bandwidth yang tidak selaras sinkron menggunakan permintaan. Selanjutnya next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahim Kurniawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, media kabel. Media kabel lebih baik berdasarkan media nirkabel, lantaran media kabel bisa membawa data pada jumlah akbar atau besar tanpa terganggu sang cuaca. Sebagai akibatnya, membentuk komunikasi data yang cepat. Contoh, penggunaan transmisi kabel menjadi backbone yang menghubungkan komunikasi data atau internet antar sebuah pulau, negara pada semua dunia. Dalam hal ini, media nirkabel mampu digunakan lantaran syarat geografis bumi yang memungkinkan, misalnya cuaca, ombak, air pasang, angin, dan lain-lain. Pertama, satu, twisted wire atau kabel dua kawat. Media transmisi twisted wire dikelompokkan sebagai dua jenis. Pertama, UTF, unshielded twisted wire, dan yang kedua STV, shielded twisted wire. Kabel UTF, unshielded twisted wire. UTF merupakan sebuah jenis kabel jaringan yang memakai bahan dasar tembaga yang tidak dilengkapi dengan shield internal, misalnya kabel STF. UTF merupakan jenis kabel yang paling generik yang acap kali dipakai pada jaringan lokasi atau LAN. Lantaran memang harganya yang murah, fleksibel, dan kinerja yang ditunjukkan bagus. Dalam kabel UTF, masih ada pelindungan satu lapis yang melindungi kabel berdasarkan ketegangan fisik atau kerusakan. Tapi, nirkabel misalnya kabel shielded twisted wire atau STF, pelindungan tadi melindungi kabel berdasarkan impresi elektromagnetik. Next. Yang kedua itu B, kabel STF. STF merupakan kabel tembaga yang mempunyai pembungkus dalam masing-masing pasangan kabelnya. Pelindung tadi masih ada dalam setiap pasangan kabelnya yang dilindungi sang timah, dan setiap pasangan kabel tadi masing-masing dilapisi menggunakan pelindung. Kabel ini sama seperti UTF, perbedaannya hanya dilapisi pelindungnya. Lapisan pelindung ini berfungsi buat melindungi berdasarkan intervensi gelombang elektronik baik daripada yang lain. Next. Yang kedua, coaxial cable. Kabel koaksial merupakan media penyalur atau transmitter yang bertugas menyalur setiap berita yang sudah diubah sebagai frekuensi listrik. Kabel ini mempunyai kemampuan yang besar pada menyalurkan bidang frekuensi yang lebar. Sebagai akibatnya, bisa mentransmisi grup kanal frekuensi, dialog, atau acara televisi. Kabel koaksial umumnya dipakai sebagai saluran interlokal yang berjarak relatif dengan yakni menggunakan jeda maksimum 2000 km. Kabel jenis ini memiliki kemampuan pada menyalurkan frekuensi listrik yang lebih besar dibandingkan saluran transmisi berdasarkan dawai biasa. Selain itu, kabel koaksial mempunyai ketahanan arus yang semakin mini dalam frekuensi yang lebih tinggi. Perlambatan tenaga elektromagnetiknya dibatasi pada pipa dan pula sekat berdasarkan dampak intervensi atau gangguan dialog. Dari sisi ekonomi, sistem penyaluran informasi melalui kabel ini mempunyai kelemahan, yakni pada hal investasi dan biaya pemeliharaan yang mahal. Kabel koaksial ini dikelompokkan sebagai beberapa tipe sebagai berikut. Next. Yang pertama, kabel koaksial T-net atau kabel RJ58. Kabel koaksial T-net atau kabel RJ ini diklaim punya tin koaksial adalah kabel yang memakai satu pengantar luar.
diameter kabel sebanyak 5 mm, atau kabel ini bisa disebut dengan kabel BNC, British Naval Connector, di mana BNC merupakan nama konektor yang dipakai, bukan nama kabelnya. Yang kedua, ada tipe kabel koaksial Ethernet atau kabel RJ8. Kabel koaksial Ethernet ini dianggap pula koaksial atau kabel yang memakai dua penghantar luar. Sebagai akibatnya, kabel ini relatif tebal. Diameter kabel sebanyak 10 mm. Biasanya kabel ini dibuat instalisasi agar di dalam gedung spesifikasi kabel ini sama menggunakan kabel koaksial Ethernet. Hanya bentuk fisiknya yang lebih besar. Lantaran lebih besar, kabel ini bisa menampung data yang lebih flow, sebagai akibatnya cocok buat instalasi menjadi backbone jaringan. Next. Optik fiber atau kabel serat optik. Secara garis akbar, kabel serat optik terdiri berdasarkan dua bagian utama, yaitu cladding dan core. Cladding merupakan selubung berdasarkan inti core. Cladding memiliki indeks bias lebih rendah daripada core, akan memantulkan baik cahaya yang menuju keluar berdasarkan core balik ke dalam core lagi. Dalam aplikasinya, serat optik umumnya diselubungi dengan lapisan resin yang disebut dengan jaket, umumnya berbahan plastik. Lapisan ini bisa menambahkan kekuatan untuk kabel serat optik, walaupun tidak memberikan peningkatan yang efektif pada pandu optik dalam kabel tersebut. Tetapi lapisan resin ini bisa menyerap cahaya dan mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran cahaya yang keluar dari selubung inti. Serta hal ini bisa pula mengurangi cakap, silas, atau crosstalk yang mungkin terjadi. Next. Manfaat komunikasi data. Beberapa manfaat dari komunikasi data antara lain sebagai berikut. Pertama, memungkinkan pengiriman data pada jumlah besar, efisien tanpa kesalahan, dan hemat dari suatu lokasi ke lokasi lain. Kedua, memungkinkan penggunaan sistem personal komputer dan alat-alat pendukung dari jarak jauh, seperti remote computer use. Contohnya seperti yang Bapak lakukan dalam waktu mengajar pada kelas, yaitu tanpa memakai kabel interface, bisa eksklusif menghubungkan antar proyektor menggunakan laptop yang kita gunakan. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan personal komputer secara terpusat, secara beredar, sebagai akibatnya mendukung manajemen pada hal kontrol, baik desentralisasi atau sentralisasi. Manfaat selanjutnya, mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang terdapat pada banyak sekali macam sistem personal komputer, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Dori. Ya, terima kasih. Baik, kita masuk pada bab 3 penutup kesimpulan. Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi berdasarkan dua atau lebih device atau alat, misalnya personal komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung pada sebuah jaringan melalui beberapa media. Komunikasi data mempunyai beberapa tujuan, antara lain yaitu memungkinkan pengiriman data pada jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis berdasarkan suatu lokasi ke tempat yang lain. Memungkinkan pengguna sistem personal komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Memungkinkan pengguna personal komputer secara terpusat juga secara tersebar, sehingga mendukung manajemen pada hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem personal komputer. Mengurangi ketika buat pengelolaan data. Komunikasi data pula terbagi kepada beberapa jenis, antara lain secara terestrial dan satelit. Ada pula melalui komunikasi offline dan komunikasi online. Sedangkan dari jenis datanya yaitu komunikasi data analog,
dan komunikasi data digital. Media pada komunikasi data yang acap kali dipakai yaitu kabel wireless atau Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Tetapi, kini terdapat media yang lebih cepat dan efisien, yaitu media fiber optik. Menggunakan media ini, proses transmisi data lebih cepat dan lebih efisien pada banding memakai komunikasi data yang lain. Adapun manfaat komunikasi data diantaranya yaitu memungkinkan pengiriman data pada jumlah besar, efisien tanpa kesalahan, dan irit berdasarkan suatu lokasi ke lokasi yang lain. Memungkinkan pengguna sistem personal komputer dan alat-alat pendukung yang berdasarkan jarak jauh atau remote computer use. Contohnya, misalnya yang Bapak lakukan dalam ketika mengajar pada kelas, yaitu tanpa memakai kabel interface. Bisa pribadi menghubungkan antara proyektor menggunakan laptop yang kita gunakan, memungkinkan penggunaan personal komputer secara terpusat juga secara beredar, sebagai akibatnya mendukung manajemen pada hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang terdapat pada banyak sekali macam sistem personal komputer. Mengurangi ketika buat pengelolaan data, mendapat data pribadi berdasarkan sumbernya, dan mempercepat ekspansi informasi. Kedua yaitu saran. Dengan semakin berkembangnya komunikasi data dalam zaman kini ini, diperlukan sanggup menentukan menggunakan teliti mana yang bermanfaat dan yang kurang bermanfaat, supaya menggunakan berkembangnya komunikasi data ini bisa kita maksimalkan sebaik mungkin, tidak hanya tergerus oleh arus perkembangan zaman. Baik, demikian saja hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.